Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Sirilus Lake, NPM 12200063, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di video kali ini teman-teman, saya akan menyelesaikan soal UAS mata kuliah statistik menggunakan aplikasi Excel teman-teman. Nah, soalnya itu teman-teman, dia minta untuk menyederhanakan antara variabel Y dan variabel X2 teman-teman. Kita langsung saja ke Excel teman-teman. Ke Excel teman-teman. Oke. Nah, di Excel ini teman-teman, ini sudah saya sediakan data teman-teman. Sebenarnya teman-teman, ini datanya ada juga X1 teman-teman, tetapi yang diminta itu hanya untuk menyederhanakan antara variabel Y dengan variabel X2 teman-teman. Nah, langkah yang perlu kita cari itu teman-teman, yaitu teman-teman ketik file ini teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman pilih yang di bagian bawah sini teman-teman, yaitu option teman-teman. Nah, teman-teman ketik option. Oke. Ketika muncul seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya itu teman-teman ketik yang namanya add-ins ini teman-teman, yang ini nih. Nah, kita ketik. Oke. Dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ketika dia muncul seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya itu teman-teman ketik di bagian bawah sini centang yang add-in. Oke, ketik yang add-in teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman ketik yang analisis toolpack ini teman-teman, yang ini teman-teman, analisis toolpack. Oke, teman-teman ketik analisis toolpack. Oke. Ketika sudah ketik analisis toolpack teman-teman, langkah selanjutnya itu teman-teman ketik go ini teman-teman. Oke, go. Nah, setelah muncul go ini teman-teman, muncul seperti ini teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu teman-teman harus tentang yang namanya analisis toolpack ini teman-teman. Nah, teman-teman tentang. Nah, ketika teman-teman sudah tentang, langsung ketik oke teman-teman. Oke. Nah, karena sudah teman-teman, langkah selanjutnya itu teman-teman masuk ke yang di bagian sini teman-teman, bagian atas, mencari yang namanya data teman-teman. Nah, di sini data ini teman-teman. Nah, ketik data, nanti di laptop atau di komputer teman-teman, lihat di pojok bagian kanan teman-teman, dia akan muncul data analisis teman-teman. Nah, data analisis, maka teman-teman ketik yang data analisis teman-teman. Oke, data analisis. Nah, setelah muncul seperti ini teman-teman, yang teman-teman perlu ketahui itu teman-teman harus cari yang namanya regresi. Oke, kita cari teman-teman regresi. Nah, di sini teman-teman regresi ini teman-teman. Nah, teman-teman ketik regresi. Oke, lalu ketik oke teman-teman. Nah, ketika muncul seperti ini teman-teman, yang perlu kita cari itu kan nilai input Y dan nilai input X. Maka di nilai input Y ini teman-teman perlu blok semua data teman-teman. Nah, blok semua data yang ada teman-teman. Nah, di sini saya coba blok ya teman-teman, sabar teman-teman. Nah, saya blok ya teman-teman. Oke, kita blok semua data teman-teman. Nah, ketika kalau nilai Y-nya sudah teman-teman, maka langkah selanjutnya itu teman-teman kita blok nilai X-nya teman-teman. Oke. Kita blok nilai X teman-teman.
Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, kan di sini kita ada blok dengan nama variabel atau di bagian atas sini teman-teman. Karena di sini kan tadi kita blok dari atas sini teman-teman. Jadi karena di sini kita blok dengan nama variabel teman-teman, berarti di bagian kolom label ini teman-teman kita perlu centang teman-teman. Nah, kita centang. Oke. Nah, untuk output range dan new worker plane teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa jika teman-teman ketik new worker plane, maka dengan sendirinya akan muncul di sirt 2 teman-teman, di sirt 2. Nah, di sini kan yang sama itu teman-teman, supaya hasilnya muncul di sirt 1 sama-sama dengan data yang ada teman-teman, maka saya pilih output range teman-teman. Nah, output range. Nah, ketika sudah di sini teman-teman, saya bisa pilih di kolom kosong. Di kolom kosong teman-teman, di semua kolom teman-teman, berlaku di semua kolom teman-teman. Di bagian sini juga bisa teman-teman, ataupun di bagian sini juga bisa teman-teman. Tapi kita di bagian sini teman-teman. Setelah itu kita centang oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman, dia punya hasil teman-teman. Nah, sudah muncul ini, muncul tabel summary output dan ANOVA teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman multi PR ini teman-teman, atau korelasinya, nilai korelasinya itu sebesar 0,94 teman-teman. Nilai ini teman-teman, dia masuk di kategori sangat kuat teman-teman, karena dia di kisaran 0,94 teman-teman. Berarti itu dia sangat kuat teman-teman. Artinya pengaruh nilai Y antara nilai X2 teman-teman itu sangat kuat teman-teman. Artinya pengaruhnya sangat kuat. Dan untuk nilai koefisien teman-teman, itu di sini teman-teman, nilai koefisien ini sebesar 0,869 teman-teman. Berarti nilai Y itu dia sebesar nilai Y itu dia sebesar 86,9% teman-teman. Nah, untuk mencari persamaannya teman-teman, persamaan antara nilai PDB atau variabel Y dan nilai ekspor atau X2 di bagian bawah sini teman-teman. Teman-teman lihat di koefisien ini teman-teman. Nah, di bagian bawah sini, sabar teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman. Di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi perbedaannya di sini teman-teman. Nilai Y-nya sebesar 17,771, sedangkan nilai ekspornya sebesar 2,659 teman-teman. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai PDB atau variabel Y dia sangat berpengaruh positif teman-teman terhadap nilai ekspor atau nilai X2 teman-teman. Sekian video dari saya. Selamat malam teman-teman.